Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Ramadan, NPM 22100100545. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang proyek akhir programan berbasis objek 1 UAS tentang absensi karyawan. Dan ini sebagai berikutnya. Untuk kodenya di sini sudah ada beberapa kode yang akan relevan yang dengan konsep OOP yang dijelaskan. Di sini ada kelas template atau blueprint objek pada kode ini, karyawan Bank Java, public class karyawan Bank Eastern karyawan, dan public class main. Dan di sini juga objeknya adalah instance dari kelas pada kode ini, karyawan 1 dan karyawan 2. Bentar. Nah, di sini pada objek ini karyawan 1 atau karyawan 2 adalah contoh pembuatan objek. Karyawan bank karyawan 1. Nah, karyawan namanya Ramadan, Taylor, karyawan 2, nah karyawan Komarudin, customer service. Lalu atributnya adalah variabel yang ada dalam kelas pada kode ini. Nama, jabatan, dan absen ada contohnya ada di sebagian sini. Private string name, private string jabatan, private arles string absen. Konstruktornya adalah method pertama kali dijalankan pada saat pembuatan objek. Pada kode ini, konstruktor ada di dalam kelas karyawan dan karyawan bank. Jadi publik karyawan string name, string jabatannya. Di sini this absent, Arclis, dan publiknya termasuk juga ada di sini juga. Lalu mutator atau star digunakan untuk mengubah nilai dari atribut. Pada kode ini terletak pada absen tanggal. Akses score-nya atau getter digunakan untuk mengambil nilai pada suatu atribut. Pada kode ini sudah ada juga di sini get jabatan, get absensinya ada, sama get name. Nah, ini salah satu kode accessor yang digunakan untuk mengambil nilai dari suatu atribut. Lalu selanjutnya escapulation adalah konsep untuk menyembunyikan nyata dengan membuat atribut. Jadi yaitu untuk menjadi privat dan hanya bisa diakses melalui method. Pada kode ini ada di atribut nama, jabatan, sama absen. Di sini dieskapulasikan dan hanya bisa diakses melalui method getter. Lalu sebentar. Lalu di sini instance-nya adalah konsep di mana sebentar. Nah, di sini extension-nya adalah konsep di mana sebuah kelas bisa mewarisi properti dan method dari kelas ini. Pada kode ini terdapat ada karyawan bank dan extern karyawan. Externnya ada di sini juga. Lalu di sini juga
ada promosim adalah konsep di mana sebuah nama dapat digunakan merujuk pada tipe atau bentuk objek berbeda. Di sini metode-metode dengan nama yang sama untuk beberapa tanggungan pada tipe objek. Jadi mereka tuh bermanipulasi di sini nih. Pada kode ini terdapat di method. Contohnya di sini absen tanggal sama di absen tanggal di karyawan bank. Override dari method absen tanggal di karyawan yang ada di override-nya ini. Lalu di sini juga ada seleksi. Bentar. Nah, di sini juga ada seleksi, ada statement control yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Pada kode ini digunakan seleksi IFS dalam metode pencarian karyawan berdasarkan nama. Misalkan sini ada if karyawan get name, lalu dan karyawan yang di absen karyawan break. Lalu ada juga kode perulangan, adalah statement control yang digunakan untuk menyalakan blok kode berkali. Jadi pada kodenya ini digunakan log4 untuk menampilkan pada absensi karyawan. Jadi sini absensi karyawannya sudah ada di sini. Misalkan sini karyawan get name dan echo get name dan daftar karyawan. Lalu lanjut ke input Nah, lalu di sini juga ada kode input output sederhana. Nah, contoh input output sederhana untuk digunakan untuk menerima input dari user dan menampilkan output ke user. Pada kode ini digunakan class scanner untuk menerima input dan method system outprint untuk menampilkan output. Nah, jadi di sini ada scheme scanner, nah yang ada di sini juga, dan juga ada sistem outprint absensi karyawan untuk menampilkan nama karyawan dan absensinya. Lalu kode selanjutnya array sebentar. Array karyawannya ada di sini juga. Struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Jadi pada kode ini array list karyawan adalah contoh penggunaan arraynya. Lalu ada juga kode error handling digunakan untuk menangani error yang mungkin terjadi pada saat return. Pada kode ini juga digunakan tree catch untuk menangani error yang ada juga di codingan saya ini. Oke. Di sini codingannya akan saya coba untuk menjalankan. Nah, di sini untuk menjalankan codingan ini bisa langsung memasukkan nama sesuai dengan yang sudah terdaftar di codingan tersebut. Misalkan namanya Ramadan, enter. Lalu di sini juga bisa memasukkan tanggal, misalkan tanggal hari ini, tanggal 6 bulan 7 2024, enter. Nah, ya,
Dan di sini codingannya telah berhasil dan sukses telah dijalankan dengan menuliskan nama Ramadan. Kita ulang lagi. Lalu kita tuliskan nama Ramadan, enter. Lalu di sini di perintahnya untuk memasukkan tanggal 6 bulan 7 2024. Nah, kita coba enter. Nah, karyawan bank yang bernamakan Ramadan absen pada tanggal 6 bulan 7 2024 dan keterangannya di sini absen pun berhasil ditambahkan untuk Ramadan. Business successful, total time-nya 24 sekian. Sekian codingan dari saya untuk mata kuliah PPO 1 UAS. Salah hilap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.